Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tengku Aisyah, mahasiswa aktif program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang sudah terangkum dalam artikel yang saya ikut sertakan dalam Seminar Nasional ketiga Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI Universitas Negeri Medan. Adapun judul artikel yang saya ikut sertakan adalah Tindak Tutur Ekspresif dan Direktif pada acara ILC di televisi edisi 5 Maret sampai 8 Maret tahun 2020. Penelitian kami ini dilatar belakangi oleh tindak tutur, yaitu khususnya tindak tutur ekspresif dan direktif pada acara ILC. Yang kedua, penggunaan bahasa, yaitu antara Karni Ilyas sebagai pembawa acara dengan para narasumber ataupun antara narasumber dengan narasumber. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah pertama dalam penelitian ini adalah bentuk tindak tutur ilokusi dalam acara ILC. Kemudian bentuk tindak tutur perlokusi. Yang ketiga, bentuk tindak tutur ilokusi. Kemudian bab 2, kajian teori. Yang pertama ada pengertian pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana suatu kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Menurut Wijana tahun 1969 halaman 1. Yang kedua ada pengertian tindak tutur. Menurut Abdul Chair dan Agustina pada tahun 2004 halaman 50, tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur ini memiliki 3 jenis, yaitu tindak tutur ilokusi, tindak tutur perlokusi, tindak tutur lokusi. Dalam penelitian ini hanya menitikberatkan pada tindak tutur ekspresif dan direktif. Yang kemudian ada pengertian Indonesia Lawyers Club atau ILC. ILC merupakan sebuah program unggulan TV One yang berupa acara talk show yang dikemas secara interaktif dan komunikatif untuk menyajikan perkara terkait masalah hukum. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah tindak tutur dalam diskusi yang terutama pada tindak tutur direktif dan ekspresif. Yang ketiga ada sumber data. Sumber data yang diambil yaitu tayangan televisi ILC di TV One mulai dari tanggal 5 Maret 2020 sampai tanggal 8 Maret 2020. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik simak, yakni dengan cara menyimak penggunaan bahasa yang tercermin dari ujaran-ujaran pembawa acara dan para narasumber. Kemudian bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penjabaran dalam pembahasan dilakukan berdasarkan hasil dari penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu bentuk tindak tutur ilokusi direktif. Salah satu wujud tuturannya yaitu Karni Ilyas mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita berharap ada sosialisasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, konsisten dan juga transparan sehingga masyarakat juga bisa waspada akan apa yang terjadi. Tapi di lain pihak, ini juga akan dilakukan sangat hati-hati, ternyata masyarakat kita juga rawan kepanikan. Tuturan ini merupakan tuturan ilokusi direktif karena Karni Ilyas menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengadakan sosialisasi mengenai corona karena sudah melakukan penyelidikan dan ada beberapa masyarakat yang panik terhadap penyebaran virus corona.
Yang kedua, wujud tuturannya yaitu Karni Ilyas mengatakan bahwa kita akan mendengar ceritanya dari warga Depok sendiri yang diwakili oleh Ibu Firni. Bagaimana situasi yang terjadi, Ibu? Kemudian Ibu Firni menjawab, jadi perkenalkan nama saya Firni. Sebelumnya saya ikut suami tinggal di Wuhan. Saya termasuk salah satu alumni dari Natuna. Kebetulan selama saya di sini di Indonesia, saya tinggal di rumah kakak saya dan kebetulan satu kompleks dengan 2 orang yang terkena virus. Saya pribadi kaget ya, kok bisa kebetulan begitu. Nah, tuturan ini merupakan tuturan ilokusi direktif karena Karni Ilyas tidak hanya menanyakan kepada Ibu Firni, tetapi juga secara tersirat menyuruh agar Ibu Firni menyampaikan tentang bagaimana bisa dia tinggal di Depok dan bertemu dengan 2 orang yang terinfeksi corona. Kemudian bentuk ilokusi ekspresif, wujud tuturannya, Karni Ilyas mengatakan bahwa sekarang saya ketenaga ahli utama mewakili pemerintah. Dani Amrul Idan menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Karni Ilyas, yang terhormat para narasumber, yang terhormat para tamu undangan dan permisa dimanapun berada. Nah, tuturan yang diungkapkan oleh Dani Amrul Idan ini merupakan tindak tutur ilokusi ekspresif karena secara tersirat Dani Amrul Idan ini mengungkapkan terima kasih kepada Karni Ilyas karena sudah mempersilahkannya untuk berbicara. Kemudian wujud tuturan kedua, Karni Ilyas mengatakan bahwa baik, mungkin kita harus ke Pak Catur. Jadi bagaimana Pak Catur? Apakah angka-angka tadi masih sama atau sudah berubah dan kira-kira